Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki pembahasan baru, babu wujubi amrihi ahlahu wa auladahu. Ini judul agak panjang macam. Jadi suatu bab pembahasan tentang wajib untuk menyuruh keluarga dan anak-anaknya untuk apa? Bita'atillah wartikabi manhiyun anhu wa mana'ahu an irtikabi manhiyun anhu. Jadi kewajiban menyuruh keluarga dan menyuruh anak yang sudah mumayyiz, atau bahkan kalau sesuai dengan hadis itu dia belum balik lagi. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Jadi maknanya kita tidak terlepas masuk surga begitu saja menyuhana tauruh hana tauruh keluargaan. Kita masih terikat dengan keluarga dan anak. Sebelum kita masuk ke dalam hadis, jadi di sini ada dua ayat sebagai pengantar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ini dalam surah Thaha. Jadi Allah mengatakan suruhlah keluargamu. Jadi ahlun itu siapa? Siapa ahlun itu? Apakah termasuk orang tua kita? Apakah termasuk keluarga kita? Di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan al-ahlu yatakawwanu minaz zaujah wal abna. Jadi yang dikatakan ahlun di situ itu masuk istri dan anak. Ya, nembak. Jadi maka ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah, suruhlah keluargamu, so keluarga engkau hindang ngenanu. Walaupun di dalam tafsir lain itu masuk ahlun itu adalah al-qarabah. Qarabahnya karibun, orang yang tahu. Siapa yang dekat dengan kita? Anak kita, istri kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita. Yang penting yang dekat, al-aqarib ya. Tapi kalau kita merujuk ke dalam satu tafsir lagi mengatakan itulah istri dan anak. Kewajiban kita untuk menjaga, menyuruh, melarang istri dan anak untuk taat dan untuk tidak berbuat maksiat. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu, kata Allah. Kita menyuruh anak untuk salat itu bukan sekali dua kali. Menyuruh anak salat itu wajib. Ketika anak umur 7 tahun tidak wajib salat. Dia beda fikir katanya, kan anak wajib sembahyang lo aneng. Berarti katanya anak wajib cik. Menyuruh anak salat itu wajib. Walaupun perintah salat belum wajib sama anak. Maka kalau anak pulang sekolah, kita bertanya kepada anak, udah salat naknya wajib? Hai sembahyang naknya wajib. Walaupun setelah itu dia lari-lari hanya sembahyang, dia tidak salat. Maka kalimat wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu itu atas perintah tadi. Nah yang ini hanya dengar. Jadi makanya perintah itu selalu diungkapkan, selalu dikeluarkan dari mulutnya, nak salat, nak salat. Untuk menyuruh anak itu salat, atau menyuruh istri untuk salat. Di dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa beda anfusakum sama ahlikum? Bagaimana beda menjaga diri dengan menjaga keluarga? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan qu anfusakum, jaga dirimu, jaga anggota tubuhmu untuk tidak berbuat maksiat. Maka kalau kita masih berbuat maksiat, kita masih belum menjaga anggota tubuh. Anggota tubuh ada babah, mata, pinyung, perut, jarau, kaki. Kita tidak menjaga, berarti kita masuk ke dalam ini. Artinya apa? Perintah Allah untuk menjaga. Dan menjaga segala sesuatu itu untuk taat kepada Allah. Dan kita termayang. Ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan suruhlah jagalah keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga? Syekh Tantawi mengatakan di dalam tafsir beliau, bita'limihim wa ta'dibihim. Menjaga keluarga, mengajarkan agama kepada mereka. Wa ta'dibihim, mengajarkan akhlak moral, etika kepada mereka. Nya wajib. Jadi artinya kan merah-rah binangkan. Alah bah diuruh dro je kedro. Itu salah. Alah bah temayang hanai temayang urusan dro dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga keliru. Jadi artinya kita wajib mengajarkan anak, terserah anak itu setelah itu bagaimana, wallahu alam bisawab. Lagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 4 anak. Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh, Kan'an bin Nuh. Keempat anak-anaknya ini diberikan pendidikan agama yang sama. Diajarkan oleh Nabi Nuh pendidikan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Tetapi anak yang keempat, mungkin karena sudah takdir Allah, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau patuh kepada orang tuanya. Padahal Nabi Nuh sudah berusaha semaksimal mungkin supaya mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bedanya menjaga diri dan menjaga keluarga. Kalau diri itu memang betul-betul tak jaga adro ni Pak. Baik tak zalimi go, baik tak pekurung timbangan, baik tak nyo, baik tak. Yang penting jaga anggota tubuh. Anggota tubuh yang ada bak kita nyonyo. Karena anggota tubuh ini nanti akan menjadi saksi di padang mahsyar. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ini dialog interaktif. Ada pertanyaan, ada jawaban. Dan dialog ini kata Ibnu Abbas itu terjadi juga tanah yang selalu kita lalui kalau kita buat maksiat di tanah itu. Termasuk tanah itu akan menjadi saksi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanah yang kita jalan ke masjid. Tanah itu menjadi saksi kalau kita ada salat. Tiang-tiang yang di masjid, ini kalau kata Ibnu Abbas, itu masuk semuanya. Benda mati yang berada di samping kita akan berdialog interaktif dengan Allah. Dialog interaktif apa? Ditanya dijawab, ditanya dijawab. Jadi bukan dari satu ini saja, tidak. Bukan Allah saja yang bertanya, tetapi langsung ada jawabannya. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Wa an Abi Hafsin, dari Abu Hafs. Siapa itu Abu Hafsin? Umar bin Abi Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu ghulaman. Jadi kata Abi Salamah, waktu saya masih kecil, ya kata beliau, waktu saya masih kecil, fi hijri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk-duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ubud kan sering mah. Sedang kesemayang ka geduk lenan, sedang baju ubu yang ka geduk lenan, waktu ubud. Wa kanat yadi tatishu, tanganku, ini kata Abu Salamah, menjulur tanganku apa, ingin mengambil sesuatu. Dia menjulurkan tangannya ingin mengambil sesuatu. Fi sahfatin. Apa itu sahfati? Sebuah talam. Jadi nama kanan di talamnya. Jadi dia ingin mengambil sesuatu yang ada di talam itu. Di samping Abi Salamah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Coba perhatikan bagaimana sikap Rasulullah ketika melihat seorang ingin mengambil makanan. Jadi makanya ini juga berlaku untuk anak kitanya, Pak. Bagaimana cara mendidik anak, cara mendidik kerabat, cara mendidik istri supaya patuh dan taat kepada Allah dan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Waktu itu apa kata Rasulullah? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kata Abi Salamah, ya ghulam. Yan ghulam yan anak mit mentang. Kalau dalam terjemahan hadis ini, apa tafsiran hadisnya? Asabi. Sabiyan bersabiyan. Jadi kira-kira di bawah umur 7 tahun lah. Bisa saja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Anak mit mentang. Kalau kita kan alah bah anak mit bah laganya aneh bah. Oh tidak bah. Alah anak mit bah naik semayang dia kai depu draw ji semayang draw. Jika na ilmu ke draw semayang ke draw itu salah bah, tindakan yang salah. Maka dari kecil lah kita didik, kita bentuk karakter dia supaya ketika dewasa nanti sudah terbiasa dia. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam sammillah. Wahai anak mit Abi Salamah, kalau kamu ingin makan nanti bacalah bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillah baik tua, Mbak. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami dapat hadiah daging dari Yahudi. Dari Yahudi. Apakah boleh kami makan ya Rasulullah? Kami tidak tahu bagaimana dia sembelih. Hana ada doa na yang. Pernah sembelih atau ipoh atau pakiban. Hana doa kamu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Bacalah bismillah pada daging itu dan makanlah, kata Rasulullah. Bacalah bismillah dan makanlah. Rasulullah pernah diundang oleh seorang wanita Yahudi dalam sebuah jamuan. Ini ada di dalam kitab Alfu Mu'jizatir Rasul. Ada 1000 mukjizat Rasulullah. Salah satunya menyebutkan cerita riwayat ini. Waktu itu wanita Yahudi ini ingin meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak ada prasangka buruk sedikit pun. Rasulullah hadir. Jadi ketika itu wanita ini memotong beberapa kambing dan memberikannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, ini maknanya undangan Yahudi dipenuhi oleh Rasulullah. Undangan Yahudi itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tadi sudah bertanya ke sahabat, itu Muhammad itu yang paling suka apa Muhammad? Oh, paha kambing, Mbak. Yang tabuh paha kambing, Mbak. Bedanya paha mana, paha kambing. Artinya orang Arab memang seperti itu, tabuhnya tabuh paha, Mbak. Kemudian di paha itu diberikan racun oleh wanita Yahudi tadi, Mbak. Setelah itu diletakkan di depan Rasulullah. Nyo pasti pajuh. Rupanya betul Rasulullah makan, Mbak. Tetapi sebelumnya Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillah itu ba itu ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan pertama ba ilsak namanya. Kalau ba ilsak, kita akan selalu bersama Allah kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada yang bisa memudaratkan kita kalau kita selalu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, Pak, termasuk iblis dan syaitan dan jin lagi, Pak. Tidak bisa memudaratkan kita. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh sahabatnya, masuklah ke rumahmu, ajaklah anakmu ketika mulai azan maghrib. Nyan, Pak. Ketika mulai azan maghrib, ambil anakmu, masukkan ke dalam rumah, kunci pintu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutup bejana airmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa memudaratkan sedikit pun, termasuk iblis, syaitan dan jin. Makanya kita ternyata kayak perut, makanan lengkap, 4 sehat 5 sempurna, vitamin yang ada lengkap. Check up lah Malaysia, check up Singapura, check up Jakarta, Pak. Tapi penyakit tapi Pak. Yang gara-gara apa? Hana tak baca Bismillah, Pak. Kita tidak pernah baca Bismillah. Syaitan itu kata Rasulullah, yajri majrat dam. Dia itu bisa berjalan di dalam darah, bak darah aja. Bahkan ada yang di hati manusia.
Ketika dia berjalan di darah manusia, kita makan makanan itu kan menjadi darah, Pak. Dia ke darah. Nyan darah habis sedot menolak iblis dan syaitan. Mana buktinya? Kita ambil tafsir Qatadah. Imam Qatadah mengatakan asyaitanu yazuqu wa yata'am. Dia bisa merasai makanan manusia dan bisa kenyang. Makanya katanya asupan kasep mendung, tapi bukan pijut. Asupan kasep, tetapi kenapa tidak lagi kurang gizi, Pak? Asupan kasep, tapi bukan penyakit kenang, Pak. Karena tidak baca bismillah. Ya, Pak. Makanya setan itu dengan leluasa dia memakan semua ini manusia, Pak. Kenapa? Karena dia berjalan majrat dam. Di bak darah aja, Pak. Ya, di darah ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ya, ini ba yang pertama. Ba yang kedua itu li tabarruk. Tabarruk itu apa? Keberkahan. Maka kalau kita memulai sesuatu dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya tabarruk. Berkah. Kalau ingin berkah makanan, baca bismillah. Ingin berkah apa lagi misalnya? Perjalanan, baca bismillah. Ingin berkah melakukan sesuatu, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah menyuruh Abi Salamah yang masih kecil tadi, ya gulam samillah, bacalah bismillah. Maka Rasulullah ketika makan paha kambing tadi, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu paha kambing itu ngomong, ipegah apa? Ya Muhammad, jangan makan saya karena saya sudah ada racunnya. Wanita Yahudi tadi akan meracunimu ya Muhammad. Ya, nama. Jadi bisa juga bismillah itu sebagai wiqayah. Wiqayah apa? Penjaga kita nyoba. Jadi kalau ada apa-apa dengan bismillah insyaallah berkah. Ya, nama. Jadi kita bisa terjaga. Itu namanya wiqayah. Kita lanjutkan. Wakul biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena setan melakukan sesuatu dengan kiri. Ya, nama. Makanya Rasulullah sampai tingkah laku perbuatan baik ikut lagi setan, apalagi watak setan, ya Pak. Cara setan bekerja jangan ikut dia, makan dengan tangan kiri. Ya, dengan jarawi, Pak. Kemudian setelah itu dia suka di keramaian. Makanya jangan kita jauhkan diri dari keramaian. Kalau bisa, Pak, tajih, Pak. Walaupun kita butuh sesuatu, setelah itu kita pisahkan diri dari keramaian. Lagi dalam pekan-pekan, Pak. Betrip-trip hainan, Pak. Ya, Pak. Bahkan karena setan tempat transitnya memang di situ. Makanya di pasar itu tempat khibah urung lain ina ni pekancit. Tempat teman nak agap i pekancit. Maka menyota jauh pekan, nah saja hainan, Pak. Nah urung teman nak, nah urung pengegap, nah saja hainan. Pekan kamu melabung setan di sini, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasulullah yang kedua. Kita wajib juga memerintahkan anak. Biar sampai perintah liana ni ana, Pak. Ana ubud. Gedanya tajibi tiradang lembak. Tajib jarawi lam, ipegah ada. Kakek jangan makan, jangan minum sambil berdiri ya. Jangan tangan kiri, tangan kanan ya. Nyamho tamai muka dia, Pak. Yang nasihati cucu nasihati, Pak. Tapi ada juga kakek hendak pegah bina. Hai cucu, katu halung kah? Biar pernolon. Yang kakek tidak tahu diri ni, Pak. Ya. Yang biar sampai hendak cucu yang cerita Pak Gure. Kakek lo ni bedah JPI jarawi lo. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qul mimma yalik. Yalik ini apa sebenarnya? Kalau di dalam terjemahan, yalik itu makanlah apa yang memudahkanmu. Tapi ada sebagian mengatakan yalik itu wakul amamaka, yang ada di depanmu. Bilang katanya belum maulud, ya Pak. Katanya sudah tersedia semua ini. Kalian lah gede kalian lah, Pak. Samping kalian samping lah, Pak. Hai pajuh yang naik di ke lah, Pak. Mayai di ke hana habis, Pak. Yang di depan tidak habis. Ini kan etika, Pak. Mengajarkan kita etika juga. Yang hidike hanabe nyanyo seandainya dapat habis hanabe hidike, Pak. Maka wakul mimma yalik, wakul mimma amamaka. Makanlah apa yang ada di depanmu. Pernah nak pajo, hanabe pajo, Pak. Oh yang naik dike, Pak.
Nyoi dika kana. Mata kedih, mata wiyunun, udika kedih lah mak jauh-jauh mak. Jadi apa yang ada di depanmu itu etika mak. Gok pikalan katanya mak. Katanya betul katanya hana sadar mak. Kita tidak sadar cok makanan mak. Tak lingku le, tak cok le, tak lingku le mak. Gok pikalan hana etika mak. Tak ada adab. Maknanya apa? Rasulullah sampai segitu diajarkan anak masih kecil mak, anak mentang bit. Makanya menyona anak mit ilumpak kena ilumpak gede kena tak pegah alah biasa anak mit, itu salah pak, tindakan yang salah. Jadi kita kasih tahu nak, makan apa yang ada di depanmu. Nak makan dengan tangan kanan. Nak makanlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari ubud tak pernah maknya. Ini sudah hadis yang pertama. Jadi hadis ini kalimat ini ada tambahan. Wa tatishu taduru an nawahi sahfah. Ada sebelumnya ada kalimat tatishu di sini. Tatishu itu bukan menjulurkan tangan saja tidak, tapi setiap sudut tempat makanan kita julurkan tangan mak. Itu tidak baiknya nih mak. Belah kedih nak tercok dia belah kedih kecuali disodorkan oleh orang lainnya dapat baju. Tapi baik dapat panjang jauh trok kedih cok kedih mendung. Makanlah apa yang ada di depanmu. Maka makna tatishu mingkuli nawahid asahfah, dari setiap sudut tempat makanan tarugai-rugai menduma. Itu tidak baik, tidak bagus ya, etika mak. Maka kalau kita lihat judulnya wujubu amrihi ahlahu, kita wajib memberitahukan keluarga kita yang paling dekat dengan kita. Menyuana gap home lah tak pegahnya itu nak katanya nya waktu tak pegah. Ya seperti ini pak, sekarang kan sudah bebas orang tu kendaraan roda dua agak minang yang bebas. Tiba-tiba pak tabawate teman saya menasihati orang ni pak pas lampu merah. Nyanyo dosen win kayak kan? Genasihati. Hai, nyo kamu hari pekanduk lagi nyo emang. Pui jawab linang emang. Drone for drone. Orang cilo anak yu tepu kan. Pekan roi kok campur urusan lu ni pak. Orang tua saya saja, ayah saya, ibu saya tidak melarang saya. Bapak siapa? Kagak im yang ketengah emang. Tok kampung yang cerita pak lun kagura itu nak lun. Semeji terbalik tenak katanya tenak aji. Pekan hidup ngagam lagi nya. Ya ni mak. Kamu undang bala namanya. Ya kawai tenak adanya mak. Lu pegah lu kakelah. Katanya tak pakat amar ma'ruf. Menyohati dengar kakak. Kita sudah lepas. Kalau mau diazab nanti anak kenang lagi katanya mak. Kita tidak kena lagi karena sudah kita kasih tahu. Jangan buat maksiat, jangan buat ini. Pegaji ya terserah. Yang jelas kita sudah lepas. Kalau nanti sesuai dengan ada di dalam Al-Quran itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama ya'duna fi sabti. Mereka tidak mau mendengar perintah Allah. Mereka terus memancing dan keluar tidak beribadah di hari Sabtu. Yahudi mak, Bani Israel. Ketika mereka keluar itu ada kelompok kedua. Kelompok kedua dia nasihati. Hai baik ni tebit. Kakak dilarang tebit orang Sabtu. Mari kita beribadah hari Sabtu. Ibukah ini kelompok pempurusan doleh. Akhirnya muncul kelompok ketiga. Apa kata kelompok ketiga? Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Kenapa kamu itu menasihati orang itu baik bah kena azab kepada oleh Allah SWT. Kita bukan urusan kita itu. Ya nembak. Kelompok pertama yang melakukan maksiat. Kelompok kedua yang melarang maksiat. Kelompok yang ketiga yang membiarkan maksiat. Alah bah gede menyo diazab kawak yang diazab. Gedanya nak pebuk dia. Rupanya ketika diazab oleh Allah, kelompok 1 dan ketiga yang kena nembak. Padahal kelompok ketiga tidak berbuat maksiat. Mereka cuma membiarkan saja, pembiaran saja. Allah bah lagi yang gaduk oleh Allah. Sedangkan terima kasih.